Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan pemaparan soal Ekstra Database UAS Metode Statistika semester 1 tahun 2024-2025. Mungkin langsung saja ke pembahasan soal pertama. Diketahui pada soal terdapat 12 sampel mahasiswa yang dilakukan dua pengamatan. Yang pertama, eh, tes kognitif tanpa musik. Yang kedua adalah tes kognitif dengan musik. Nah, untuk mempermudah dalam menjawab soalnya, disarankan untuk membuat tabel seperti ini ya, mulai dari mahasiswa, diurut dari mahasiswa 1, 2, 3, begitu seterusnya sampai mahasiswa ke-12. Nilai tes juga, tes yang pertama itu kategorinya tes kognitif tanpa musik, diurut dari 70, 67, 78, begitu seterusnya sampai 70. Yang tes kedua dengan kategori tes kognitif dengan musik diurut dari 87, 80, 90, begitu seterusnya sampai 95. Nah, karena di soal ini kan kita akan menentukan interval taksiran selisih rata-rata. Maka kita tuh membutuhkan data tambahan yaitu selisih yang dinotasikan sebagai D. Nah, si selisih ini tuh didapatkan dari hasil tes kedua dikurang tes pertama. Jadi kayak 87 kurang 70 hasilnya 17, 80 kurang 67 hasilnya 13, begitu seterusnya sampai 95 dikurang 70 hasilnya 25. Nah, yang A, dengan taraf kepercayaan 95%, tentukan interval taksiran selisih rata-rata hasil tes kognitifnya. Nah, untuk mencari rata-rata selisih, rumusnya itu rata-rata dari B sama dengan sigma B per N. Nah, di mana B ini tuh sebenarnya sama dengan selisih, jadi bisa dibilang B itu sama dengan D gitu. Nah, sigma B itu kan jumlah seluruh selisih berarti ya. Jadi kayak 17 tambah 13 tambah 12 begitu seterusnya sampai ditambah 25. Hasilnya itu 200. N adalah jumlah sampel yang diketahui sebelumnya bahwa N itu jumlahnya adalah 12. Jadi 200 dibagi 12 sama dengan 16,6. Nah, jadi kita udah punya hasil dari rata-rata si B ini. Terus selanjutnya kita akan mencari simpangan baku di mana rumusnya itu akar dari sigma DI min rata-rata B dikuadratkan per N min 1. Nah, untuk mempermudah mencari nilai dari sigma DI min rata-rata B dikuadratkan, kita bisa melakukan penjabaran sigma dari D min rata-rata B dikurang 2. Nah, DI ini adalah selisih. Jadi, selisih dikurang rata-rata B yang udah kita dapatkan sebelumnya, yaitu 16,6. Jadi, 17 dikurang 16,6 hasilnya 0,16 dikuadratkan. Terus kayak 13 dikurang 16,6 hasilnya min 3,6 dikuadratkan. Begitu seterusnya sampai 25 dikurang 16,6 hasilnya nanti dikuadratkan. Nah, ini adalah jumlah semua dari hasil pengkuadratannya. Terus kita jumlahkan, didapatkan hasil 244,4. Tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus bahwa berarti eh, sigma dari DI min B rata-rata B dikuadratkan itu adalah 244,4 seperti perhitungan sebelumnya per N min 1 di mana N-nya adalah 12. 12 kurang 1. Sehingga dihasilkan 4,713. Nah, eh, untuk memudahkan nanti dimasukkan ke dalam rumus interval taksiran selisih rata-rata, kita juga butuh data dari simpangan baku per akar dari N. Di mana simpangan bakunya itu yang ini 4,713 per akar 12 dihasilkan 1,36. Nah, eh, karena semuanya sudah didapatkan, tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus menentukan interval taksiran selisih rata-ratanya. Nah, rumusnya itu kan rata-rata dari B min T. Nah, ini tuh T ini nanti berhubungannya kalian bisa lihat dari T tabel. Kalian bisa lihat T tabel dari eh, Ekstat database di bagian tabel distribusi. T dalam kurung setengah dari 1 min gamma, koma derajat bebasnya N min 1 dikali SB per akar N kurang dari mu kurang dari rata-rata B ditambah T dalam kurung 1/2 dalam kurung 1 min gamma, koma N min 1 dikali SB per akar N. Tinggal dimasukin saja dari data-data yang sudah kita hasilkan sebelumnya. Rata-rata B masukkan 16,6 dikurang T
1/2. Nah, 1 min gamma. Nah, gamma itu taraf kepercayaan. Di sini taraf kepercayaannya adalah 95%. Nah, 95% ini kita jadikan dalam bentuk desimal. Jadi 0,95. Koma, n-1. N-nya adalah 12 dikurang 1 dikali. Nah, SB per akar N ini kan udah kita ketahui ya sebelumnya 1,36. Tinggal kita masukin aja 1,36 kurang dari mu, kurang dari 16,6 ditambah T dalam kurung setengah, dalam kurung 1 min 0,95, 12 min 1 dikali 1,36. 16,6 dikurang. Nah, 1 kurang 0,95 itu kan 0,05. 0,05 dikali setengah itu hasilnya 0,025. Di mana derajat bebasnya 12 kurang 1 itu hasilnya 11. Dikali, ini tetap aja diturunin langsung aja kayak 1,36 kurang dari mu, kurang dari 16,6 ditambah. Nah, T ini tuh sebenarnya sama-sama dengan yang ini, cuman bedanya adalah yang di sini mah min, yang di sini mah positif gitu. Jadi bedanya cuma itu doang gitu. Jadi angkanya mah sama. Dikali, ini tinggal diturunin aja. 16,6. Nah, ini kalian cari di tabel distribusi T. Kalau misalnya dicari, nanti hasilnya ada di 2,2010. Dikali 1,36 turunin aja, kurang dari mu, kurang dari 16,6 ditambah. Nah, seperti yang tadi udah aku bilang sebelumnya, bahwa ini sama ini tuh hasilnya sama, 2,2010. Bedanya yang di sini negatif, yang di sini adalah positif. Terus lanjutin aja yang ini, tinggal diturunin aja. Nah, hasil dari 16,6 dikurang 2,2010 dikali 1,36, hasilnya adalah 13,606. Kurang dari, nah, 16,6 ditambah 2,2010 dikali 1,36 hasilnya adalah 19,593. Kesimpulannya, dari data yang ada dengan interval kepercayaan 95%, kita yakini bahwa selisih rata-rata hasil kognitif antara yang tidak memakai musik dan yang memakai musik berada di rentang 13,606 kurang dari mu, kurang dari 19,593. Artinya bahwa pemakaian musik dapat meningkatkan rata-rata hasil kognitifnya. Selanjutnya yang B, lakukan pengujian apakah alunan musik dapat meningkatkan kemampuan kognitif manusia. Diketahui alfa 0,05 dan diasumsikan data berdistribusi normal. Sebelumnya kita fokus ke pernyataan ini, dapat meningkatkan. Kalau dapat meningkatkan, berarti ini adalah uji pihak kanan yang akan ditaruh di H1. Kita melakukan uji hipotesis. Hipotesisnya H0 adalah mu D kurang dari sama dengan 0, H1-nya sama dengan mu D lebih dari 0. Dengan taraf signifikannya alfa 0,05, ukuran sampelnya adalah N sama dengan 12, statistik ujinya kita memakai T hitung, di mana T hitung rumusnya rata-rata dari D per SE per akar dari N. Nah, rata-rata dari D ini sama aja sama kayak rata-rata yang B sebelumnya, yaitu 16,6. Terus yang SE ini sama juga dengan si SB 4,1 4,713. Jadi tinggal disubstitusi aja per akar N. Akar R-nya 12 sehingga dia dapatkan hasilnya 12,201. Untuk kriteria ujinya, tolak H0 jika T hitung lebih dari T tabel. Nah, di sini kan T hitung kita udah dapat ya 12,201. T tabelnya juga kita sudah dapat yang ini 2,010 gitu. Jadi kan si T hitungnya lebih besar karena lebih besar jadi T T H0-nya ditolak, maka terima H1. Kesimpulannya, dari data yang ada, kita yakini 95% bahwa mu D lebih besar dari 0. Artinya, alunan musik dapat meningkatkan kemampuan kognitif manusia, maka pernyataan pada soal ini benar. Oke, selanjutnya itu nomor 2. Nomor 2 itu soalnya pimpinan perusahaan di bidang Alvarez Distinct menduga bahwa kinerja karyawan laki-laki dan perempuan tidak berbeda.
Jadi HRD ini ingin menunjukkan atau membuktikan apakah ada perbedaan kinerja laki-laki dan perempuan. Dengan soal A, diketahui alfanya itu 0,01 diasumsikan varians karyawan laki-laki dan perempuan berbeda nilainya. Dari data tersebut yang tadi, dapat kita ketahui beberapa parameter. Pertama itu ada alfa 0,01, lalu ada rata-rata dari data perempuan, rata-rata dari data laki-laki, varians dari data perempuan, dan varians dari data laki-laki. Hipotesisnya, karena tadi ingin mengetahui apakah ada perbedaan kinerja laki-laki dan perempuan, berarti di sini adalah uji dua sisi. Dengan H0, mu 1 sama dengan mu 2 atau tidak ada perbedaan kinerja laki-laki dan perempuan. H1-nya itu mu 1 tidak sama dengan mu 2 atau terdapat perbedaan kinerja laki-laki dan perempuan dengan taraf signifikasi 0,01 atau 1% dengan ukuran sampelnya N1 atau data pertama itu 11 dan N2-nya 10. Selanjutnya statistik uji. Uji ini dilakukan dengan uji T2 populasi saling bebas dengan rumus T sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 per akar kuadrat dari varians per N ditambah varians data kedua per N. Lalu kita substitusikan eh, data-data yang 82 dikurang 82,82 dikurangi 81 per akar kuadrat dari 72,96 per 11 ditambah 106 per 42 per 20 sama dengan 1,82 per akar kuadrat dari 6,633 ditambah 5,321 sama dengan 1,82 per 3,456 dan hasilnya itu 0,526 untuk selanjutnya kriteria uji ini untuk menentukan derajat bebas. Rumusnya seperti ini. Tinggal kita substitusikan sesuai dengan parameternya dan dihasilkan untuk derajat bebasnya itu 24. Lalu kriterianya tolakan 0 jika T hitungnya itu lebih besar dari T tabel. Nah, T tabel, T alfa per 2. Kenapa alfa per 2? Karena ini tuh ujinya dua sisi. Jadi dibagi dua. Dengan DK-nya yang tadi kita telah ketahui yaitu 24. T tabelnya yaitu 2,797. Karena T hitung 0,526 kurang lebih kecil dari 2,797, maka H0-nya diterima. Simpel. Berdasarkan data yang ada, kita yakin 99% bahwa H0 diterima karena nilai T hitung sebesar 0,526 lebih kecil dari 2,797, yang artinya bahwa tidak ada perbedaan kinerja laki-laki dan perempuan yang dimana dugaan pemimpin perusahaan tersebut benar. Selanjutnya, nomor 2 bagian B. Soalnya berdasarkan informasi pakar simpangan baku populasi perempuan 75 dan simpangan baku populasi laki-laki 80. Nah, lakukan pengujian apakah varian karyawan laki-laki masih 80 dengan alfa 0,05. Nah, di sini kita fokus aja ke yang laki-lakinya doang, yang simpangan baku 80. Ketahui ini timbangan bakunya itu 80, berarti variasinya itu 6.400, tinggal kita kuadratkan dengan N20, karena kita fokus ke data laki-lakinya saja, dengan alfa 0,05. Hipotesisnya H0 sama dengan sigma sama dengan 80, H1-nya sigma sama dengan tidak sama dengan 80. Dengan taraf signifikasi, alfa 0,05 atau 5%, ukuran sampelnya 20. Statistik uji. Nah, uji ini menggunakan uji chi-square, di mana rumusnya itu
C square sama dengan N min satu varians dikali varians per, ini tuh yang S itu untuk sampel ya, kalau yang sigma itu untuk populasinya. Kita substitusikan semuanya dan dihasilkan untuk nilai Q square-nya itu 0,316. Selanjutnya kriteria uji tolak nol jika nilai C square lebih dari C square tabel dengan alpha per 2 dengan derajat bebasnya N min satu, atau nilai C square lebih kecil dari C square tabel dengan alpha satu dikurangi alpha per 2 dengan derajat bebasnya N kurang satu. Lalu untuk mencari nilai dari tabel, maaf, C square tabelnya, yang pertama untuk per alpha per 2 dengan N min satu, berarti itu T kan kan alfanya itu 0,05 dibagi 2 berarti jadi 0,025 dengan derajat bebasnya 19, di mana 19 itu jumlah data yang 20 dikurangi satu. Nah, hasilnya itu 32,852. Ini tuh ada di C square yang tabel C square. Selanjutnya yang C square tabel untuk satu min alpha per 2 dengan derajat bebas N min satu, ini kan tadi udah dihitung ya, kalau alfa per 2 itu 0,025, tinggal kita kurangkan satu kurangi 0,025 yang hasilnya tuh 0,0975, yang hasilnya tuh 8,907. Nah, karena nilai C square-nya itu 0,316, yang dimana ini tuh lebih kecil dari 8,907, maka H0 ditolak. Kenapa ini pengujiannya cuma satu, tapi di kriteria ujinya dua? Karena ini tuh bisa menggunakan salah satu, mau yang pertama ataupun mau yang kedua. Tinggal menyesuaikan dengan hasil dari uji Cisco-nya. Kesimpulannya, berdasarkan data yang ada, kita yakin 95% bahwa H1 diterima, atau varian karyawan laki-laki tidak sama dengan 80. Oke, mungkin selanjutnya buat nomor tiga ya, nomor tiga dari UAS Mestat. Mungkin kita lihat soalnya di sini aja. Di sini tuh soalnya tuh Dita ini adalah mahasiswa psikolog. Jadi intinya ini tuh Dita tuh mahasiswa psikolog yang buat penelitian lah, dugaan dosen. Jadi dia tuh kayak meneliti bahwa dugaan dosen senior skor penyesuaian mahasiswa baru lebih besar dari 80. Nah ini datanya, ada 15 ya datanya. Tetapi dosen senior Dita menduga proporsinya itu kurang dari 20%. Nah, di sini tuh disuruh melakukan pengujian hipotesis. Nah, mungkin kalian kadang bingung kali ya buat di Mestat sini tuh buat nentuin kalian tuh pakai uji atau pakai menaksir, atau kalian tuh pakai uji yang mana ya atau pakai menaksir yang mana ya gitu. Nah, mungkin kalau buat gampangnya itu kalau buat nomor tiga di sini tuh kan udah ada kata-kata proporsi ya. Oh ya udah ini berarti pakai yang proporsi itu. Terus kalau buat kan proporsi itu ada yang menaksir sama yang uji. Nah, lihat lagi soalnya disuruhnya apa. Nah, di sini tuh disuruhnya itu lakukan pengujian hipotesis. Nah, berarti dilakukannya pengujian hipotesis buat proporsi. Nah, selanjutnya mungkin kalian juga bakal bingung buat kayak nentuin ininya hipotesisnya. Kadang kayak ini pihak kanan atau pihak kiri, apalagi di sini ada yang di boldnya itu di yang di atas yang udah besar, di sininya malah yang kurang. Nah, mungkin eh, gampangnya tuh lihatnya tuh dari yang bold yang awal. Jadi kan di awalnya tuh di sini tuh baru lebih besar 80. Nah, jadi kalian lihatnya itu si penelitian ini tuh dia tuh mau meneliti apa gitu. Bukan lihat si proporsi kurang dari 20%, tapi
Itu kan mau menguji dosen senior skor ini penyesuaian mahasiswa baru ini tuh lebih besar 80. Nah, berarti kalian pakai hipotesisnya yang ini yang lebih besar dari 80 gitu. Nah, kenapa? Terus kalau emang soalnya itu lebih besar dari 80 berarti menggunakan uji pihak kanan gitu. Lalu mungkin selanjutnya gampang ya mungkin kalau di master itu tinggal ya udah masukin hipotesisnya di mana H0-nya itu P kurang dari 20% karena yang nentuin hipotesisnya itu pasti H1-nya karena H0-nya itu bakal ngikutin. Jadi misalnya H1-nya pihak kanan berarti yang H0-nya itu bakal eh, kurang dari gitu. Nah, buat si 20% ini tuh dari yang proporsi tadi. Pakai yang ya tadi proporsi. Gitu. H0-nya P kurang dari 20%, H1-nya P lebih dari 20%. Tarafnya 5% tadi ada di soal ya. Ya, di soal. Nah, ukuran sampelnya itu ada 15, bisa dihitung di soal juga. Nah, karena emang tadi menggunakan uji proporsi, pakai juga apa rumus-rumus dari pengujian proporsi di mana di sini tuh si rumusnya itu Z sama dengan P topik kurang P0 per akar dari P0 dikali 1 min P0 per N. Jadi si P0 N itu proporsi tadi ini ada di sini. P0 sama dengan 20% atau 0,2. Nah, buat P topi ini tuh kan P topi itu rumusnya Y per N. Nah, YN itu kita lihat dari si suruhannya. Suruhannya kan dia tuh mau menguji apa tadi skor penyesuaian mahasiswa baru lebih besar dari 80. Nah, kalian cek di sini di soal mana data mana aja sih yang lebih dari 80. Nah, ternyata yang lebih besar dari 80 itu ada sekitar 13 data. Nah, ya udah berarti yang itu 13. N-nya itu dari ukuran sampelnya. Ukuran sampel yang tadi dari soal ini. Ini ada 15. Ini juga udah dikasih tahu ada 15 orang. Ya udah dihitung si P topinya 13 bagi 15 hasilnya 0,866. Nah, habis itu kan kita udah tahu tuh si P-topinya berapa, P0-nya kan tadi 0,2 ya. Ya udah tinggal tinggal masukin aja 0,866 dikurang 0,2 dibagi akar dari 0,2 dikali 0,8. 0,8 di sini tuh dari 1 min 0,2. Satu kurang 0,2 pasti 0,8. Dibagi N, N-nya tuh 15. Nah, hasilnya tuh 6,448. Halo, selanjutnya karena kita udah punya nilai Z hitung di sini, masuk ke kriteria uji. Di sini kriteria uji itu ya pasti kita butuhin Z tabelnya kan buat jadi pembanding. Nah, kalau buat kriteria uji Z tabel yang untuk pihak kanan, itu tuh Z-nya itu 1 min alfa. Jadi dicari Z tabelnya itu yang bernilai 0,95. Nah, Z tabel 0,95 itu 1,65. Mungkin kadang kalian bingung ya buat cara bacanya. Mungkin ditunjukin dikit kali ya. Nah, mungkin, aduh, ini mah susah. Bukan ini yang minus, berarti cari yang, jadi carinya tuh yang daerah, sebentar, aduh, tipe, cari yang plus di mana ini kali ya, ini lebih baik. Nah, ini, nah tadi kan si Z, mana tadi, bentar. Nah, si Z tabelnya itu kan 1, Z tabelnya itu 0,95. Nah, kalian cari di sini yang nilainya itu di tabel sini ya, bukan bukan mungkin kalian tuh pernah ngehnya itu 0,9 itu ini 0,9 berarti isunya 0,05 berarti 0,3289 bukan. Tapi caranya itu yang nilainya itu sekitar 0,95 di sininya. Jadi misal mana ya? Bukan yang ini, Bro. Bentar, sebentar. Gimana yang bagus ya? Ini kali ya. Ini yang minus. Ah, itulah pokoknya kali ya. Duh, nggak nemu, guys. Tabel chatnya. Udah.
Pokoknya kalian tuh harus ceknya itu bukan dari si yang pinggir-pinggirnya atau nama-nama kolomnya, tapi lihatnya tuh dari dalamnya. Jadi nilainya itu yang mendekati 0,95. Itu maksudnya. Udahlah, lanjut aja ke kriteria uji. Jadi buat kriteria uji pihak kanannya itu tolak nol jika Z hitung lebih besar dari Z tabel. Di sini kan Z hitungnya itu 6,448, terus Z tabelnya 1,65, berarti Z hitungnya itu lebih besar dari Z tabel. Nah, sesuai dengan kriteria, kalau Z hitung lebih besar dari Z tabel itu tolak nol. Jadi H0 ditolak, H1 dari H1 diterima. Mungkin bisa lihat dari si gambar ini juga. Karena H1 diterima atau H0 ditolak, berarti sesuai dengan ini proporsi lebih besar dari 20%. Kan si ininya tuh menguji lebih besar dari 80. Nah, karena sesuai, maka simpelnya itu berdasarkan data yang ada, berarti ya intinya mah pengujian yang dilakukan oleh seorang mahasiswa psikolog USBN itu dinyatakan valid. Mungkin begitu sih buat nomor 3. Mungkin sekian ya, sekian dari kami karena tadi UAS Medsat juga cuma ada 3 soal di sini. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih sudah menyaksikan atau memerhatikan penjelasan kami. Mohon maaf bila ada masih ada kurangnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.